Dewi sama keluarganya itu loncat lari ke rumah pamannya si Dewi gitu, dengan teriak tolong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini kisahnya datang dari seorang wanita bernama Dewi. Si Dewi ini tinggalnya di daerah pegunungan dan penghasil cengkeh. Kalian pasti tahu deh kalau misalnya searching. Oke, jadi si Dewi ini sama omnya itu punya cengkeh dan tinggalnya di sana dan ada gubuk gitu. Nah, ini sebenarnya ceritanya ini berawal dari larangan bakar udang. Larangan bakar udang ini hanya ada pada daerah tertentu, mungkin hanya daerah Dewi kali, nggak mungkin daerah lain nggak ada, nggak tahu juga ya. Nah, si Dewi cerita nih, jadi dia itu punya gubuk yaitu di pegunungan, kebun cengkeh gitu. Nah, gubuknya itu ada dua, yang satu untuk paman, yang satu gubuk pamannya, yang satu gubuknya dia sama orang tuanya dia, ya kan. Jadi tinggallah mereka di gubuk itu karena lagi panen cengkeh gitu. Nah, suatu ketika sore hari, bapak sama pamannya itu pergi ke sungai nyari udang nih. Kalian nih pasti ini ya bertanya, ada nggak kok di sungai, emang ada udang di sungai gitu, pasti kalian tanya gitu, bukannya di pantai atau gimana gitu. Ada. Saya jawab ada tuh udang di sungai, ada karena masih pegunungan, masih asri ya kan, masih ada ininya, udangnya gitu. Jadi omnya sama papanya si Dewi ini ngambillah udang di sungai gitu, pakai panah gitu. Nah, pada saat pulang sore hari, celakanya di gubuknya itu nggak ada minyak. Jadi dua-duanya gubuk itu nggak ada minyak gitu. Jadi mereka inisiatif untuk bakar udang, padahal mereka udah tahu bahwa nggak boleh yang namanya bakar udang di situ. Nah, jadi saya jelasin dulu nih setan apa yang bakal datang nih kalau udang dibakar. Jadi gini, setan ini saya di sini si Dewi manggil setan ini adalah sebutan dengan popok tanah. Kalian ini nggak pernah dengar nih. Jadi popok tanah itu bisanya dia bisa ngejar dengan bau yang sangat menyengat. Jadi kalau dia datang itu baunya minta ampun, kayak bau manusia yang udah meninggal, itu bau busuk banget namanya. Nah, jadi kalau dia datang, baunya itu datang gitu. Yang kedua, ini kebiasaannya dia nih ya kan, lehernya kita itu bisa dipelintir, jadi kayak sakit begini. Pokoknya kalau nggak diatasin cepet-cepet itu nggak bakalan bisa sembuh. Harus ada orang yang bisa di daerah ini, emang di daerah Dewi itu ada yang bisa nyembuhin, dibaca-bacain gitu. Ada tuh khusus, tapi banyak sih sebenarnya orang belajar itu di daerah Dewi ini. Yang kedua, kepala bisa sakit. Yang ketiga, kaki bisa dia pelintir, jadi kayak bengkok gitu, bisa. Di daerah Dewi ini kalau kita sakit kepala atau lehernya lagi sakit kayak ke gini, nggak susah diginiin, pelintir gitu, itu nggak minum obat Paramex atau apa, enggak, itu harus ke ini itu saya nggak tahu ya ini sebutannya dukun atau gimana, cuman kita datang ya kan, kita datang sama orang nih, orang yang bisa, yang tahu dengan hal seperti ini, terus dia pegang aja nih, pegang kayak kepalanya gini, kepalanya kita gitu dipegangin. Oh, ini paling dia ngomong ya kan, oh ini lagi digangguin sama popok tanah gitu. Itu nggak sampai 5 menit itu bisa hilang karena. Oke, lanjut ke ceritanya si Dewi ini. Jadi si Dewi, keluarganya Dewi ini sama keluarganya Dewi aja yang bakar udang. Jadi omnya itu nggak jadi bakar udang karena dia tahu nih kalau nggak boleh bakar udang, cuman keluarganya si Dewi aja yang bakar.
Nah, pada saat dibakar di rumahnya Dewi, tiba-tiba keluar bau. Itu baunya bener-bener bau busuk datang. Nah, rumah yang ditempati Dewi, pondok Dewi ini, itu tiba-tiba goyang. Pokoknya kayak gempa gitu, kayak gempa. Nah, sontak si Dewi sama keluarganya itu loncat lari ke rumah pamannya si Dewi gitu, dengan teriak tolong gitu. Padahal ini udah sekitar jam 8 malam ya kan, ceritanya mereka mau makan malam gitu dengan udang bakar itu. Tapi sebenarnya kan mereka udah tahu nih apa yang mereka perbuat, makanya mereka minta tolong, menjerit dan lari ke rumah pamannya si Dewi. Nah, pamannya Dewi nanya, ada apa, kenapa kalian? Itu rumah ini goyang, ada pupuk tanah di sana, ngomong gitu. Kok bisa? Iya, tadi saya bakar udang. Lah, kamu kan udah tahu nggak boleh bakar udang di sini, di desa aja nggak boleh, apalagi di gunung gitu. Kenapa berani-berani kamu bakar udang di gunung? Iya, soalnya nggak ada minyak, minyaknya habis gitu. Iya, di sini juga nggak ada minyak. Itu udangnya nggak jadi dibakar, nanti besok dimasak, ngomong gitu pamannya ya kan, pamannya si Dewi. Yaudah kami nginep di sini, ngomong gitu. Ini papanya Dewi, ya udah kami nginep di sini, nggak mau tuh pulang ke sana. Ya nanti datang kemari, ngomong gitu pamannya. Setakut itu mereka sama yang namanya popok tanah ini. Jadi mereka tuh bener-bener takut karena ini sebenarnya nggak bisa kelihatan. Cuman ada lalat gede kayak ngumpulin hal yang busuk. Itu kalau terbang kayak ini gerombolan gitu sih, gerombolan maksudnya ini terbang itu, jadi kayak dia dikelilingi sama lalat gitu. Jadi kalau dia datang, lalat itu pasti datang dengan baunya gitu. Pada malam itu keluarganya si Dewi memutuskan untuk nginep di rumahnya omnya dia, pamannya dia gitu, dan nggak mau balik ke rumahnya Dewi itu, gubuknya Dewi maksudnya. Jadi mereka tuh nggak mau balik gitu karena masih ketakutan dengan makhluk tersebut. Setelah besok paginya keluarganya si Dewi memutuskan untuk segera balik ke rumahnya mereka dan nggak nginep lagi di pondok mereka gitu, karena keluarganya si Dewi itu merasa trauma dengan hal yang terjadi semalam. Oke, sekian dulu ceritanya si Dewi, mudah-mudahan menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.